Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas cara untuk melakukan pembelian di reksadana Star Stable Income Fund, ya teman. Kalau misal kamu udah ikutin videoku sebelumnya, kan kita udah melakukan analisa singkat terhadap suatu reksadana tersebut. Karena ada beberapa teman-teman kita yang bertanya soal kenapa returnnya bisa tinggi banget, kenapa bisa mencapai 12% per tahun, apakah aman atau enggak. Nah, bagi kamu yang belum nonton video sebelumnya, kamu boleh cek video tersebut terlebih dahulu, baru kamu mampir lagi ke video yang ini, supaya lebih ngerti ya, teman, mengenai pembahasan kita yang satu ini. Nah, jadi di video kali ini, aku bakal tunjukkan gimana cara melakukan pembelian Star Stable Income Fund. Di sini aku udah punya aplikasi Bibit. Nah, seperti yang kamu ketahui, itu kita di Bibit nggak bisa melakukan pembelian reksadana tersebut. Kalau misalnya kita ke bagian search di sini, kemudian kita pencet cari produk, kalau misalnya kita masukin Star, nah di sini nggak muncul ya, teman. Nah, kalau misalnya Star yang ini adalah Star saham, mungkin kita masukin aja Star Stable Income Fund. Nah, kalau misalnya kita masukin Star Stable, ini nggak ada ya, teman. Produk tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena pasti Bibit nggak bekerja sama dengan manajer investasi yang satu ini. Dan biasanya setiap platform keuangan, setiap APRD online seperti ini, pasti mereka berbeda-beda ya, men. Mungkin ada sebagian reksadana yang di Bibit ada tapi di tempat lain nggak ada yang nanti di Ajaib ada di Bibit nggak ada, tapi biasanya yang paling lengkap itu adalah Bareksa. Sehingga kalau misal kamu pengen melakukan pembelian ini, kamu bisa melakukan pembelian di Bareksa ya. Kalau misal kita pencet ke bagian reksadana di sini, bahkan kalau misal kamu klik ke bagian reksadana pendapat tetap, ini bahkan udah direkomendasi di nomor 3. Ini kamu bisa lihat Star Stable Income Fund memberikan return hingga 12,36% per tahun. Nah, tapi di video sebelumnya aku udah melakukan penjelasan ya, teman, kenapa bisa dia memberikan returnnya setinggi ini. Kalau misal kita buka di sini, nah kalau misal kamu suka reksadana ini, kamu bisa tinggal favorit di sini, sehingga nanti kalau misalnya next time kamu melakukan pembelian, itu bakal lebih mudah ya. Misal kamu pengen cek di sini saya ingin mendapatkan notifikasi kalau harganya sekian, kamu tinggal pencet OK. Itu bisa seperti itu ya, man. Salah satu keunggulan dari Bareksa juga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kamu bisa lihat performanya selama 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, kalau misalnya kita pencet ke bagian all di sini, nih kamu bisa lihat track recordnya itu udah lumayan panjang ya, di mana reksadana ini udah ada dari sekitar Mei 2016 sampai sekarang, berarti itu udah 6 tahun lebih ya, men. Nah, kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah di sini, ini kamu bisa lihat riwayat imbal hasilnya 12,36% 1 tahun terakhir, tapi dalam 3 tahun terakhir itu sekitar 44%. 5 tahun terakhir sekitar hampir 50%. Kalau misalnya kamu scroll lagi ke bawah, di sini kamu bisa lihat ya, total dana kelolaannya itu di angka 266 miliar. Ini masih tergolong lumayan kecil ya, men. Kalau misalnya kita bandingin dengan reksadana lain, itu biasa ada yang sampai angkanya triliunan ya, bahkan 2 digit triliun mungkin. Kalau misalnya kita pencet ke bagian informasi di sini, nih kamu bisa lihat Surya Timur Alam Raya Asset Management itu adalah nama lengkap manajer investasinya, kemudian bank kustodiannya adalah CIMB Niaga, bank penampungnya BCA. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, tingkat resikonya adalah moderat. Aku udah jelasin mengenai resiko. Kemudian kalau kamu scroll lagi, di bawah ada minimal pembeliannya 10.000, minimal pembelian setelahnya juga 10.000, minimal penjualan 10.000. Dan di sini pembelian penjualan masih biayanya gratis ya, teman. Dan kalau misalnya kita lihat di sini alokasinya adalah 85% obligasi dan 14% pasar uang. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, daftar alokasi dananya kita kemarin udah bahas ya, men, di mana reksadana Star Stable Income Fund ini kebanyakan obligasinya adalah obligasi korporat. Nah, tapi kemarin aku belum jelasin gimana cara untuk mengecek apakah suatu obligasi korporat itu bagus atau enggak ya, men, apakah resikonya tinggi atau enggak. Sebenarnya dalam kita melakukan pengecekan itu ada beberapa lembaga yang emang tugasnya adalah meriksa. Kalau misal kita buka ke salah satu halaman OJK di sini, nih kamu bisa lihat ini adalah beberapa perusahaan pemeringkat ya. Ini perusahaan-perusahaan inilah yang bisa menilai suatu obligasi itu biasa nilainya seperti apa. Perusahaannya contohnya seperti apa? Seperti ini ya, men. Fitch Rating, Moody Investor Service, Standard & Poor, kemudian Fitch Rating Indonesia, kemudian PT Pemeringkat Efek Indonesia atau biasa disingkat Pevindo. Ini aku lumayan sering ya, men, dengar yang Pevindo yang satu ini. Nah, jadi mereka memiliki sistem pemeringkat yang jadi mereka semuanya memiliki sistem peringkatnya masing-masing, tapi biasanya secara garis besar kalau misal Pevindo mereka menggunakan sistem seperti ini ya, man. Oh ya, bagi kamu yang pengen sheet ini, kamu bisa langsung ke pevindo.com, kamu tinggal cari aja filenya ya, man. Nih kalau misal kita lihat peringkat atas perusahaan atau pemerintah daerah, nah mereka biasa melakukan peringkat tuh sistemnya seperti ini, triple A, kemudian double A, kemudian single A, jadi AAA, AA, kemudian A, kemudian baru BBB, kemudian BB, kemudian B, kemudian C, baru D.
Nah, jadi semakin tinggi skornya, itu artinya resikonya semakin kecil. Simbol ini biasanya menentukan seberapa mampu sebuah perusahaan tersebut untuk mengembalikan pinjamannya, ya, men. Nih, kalau misalnya untuk mempermudah, mungkin kamu bisa lihat tabel yang ini aja. Kalau misal kamu butuh file ini, kamu juga bisa langsung download di Pevindo-nya juga ada, ya, men. Nih, tabel 3, arti peringkat obligasi PT Pevindo. AAA, efek hutang memiliki peringkat tertinggi sesuai predikat dari Pevindo. Kemampuan obligor dalam memenuhi kewajiban keuangan untuk jangka panjang dari efek hutangnya dibandingkan dengan obligor Indonesia lain disebut superior. Jadi kalau misalnya mereka memiliki rating tinggi, artinya kemampuan mereka untuk membayar hutang semakin tinggi. Berarti semakin tinggi ratingnya, itu artinya resikonya semakin kecil. Dan kalau misalnya resikonya lebih kecil, biasa potensi yieldnya juga bakal semakin kecil, ya, men. Karena seperti yang kamu ketahui, biasa risk dan reward itu selalu sejalan. Semakin tinggi resiko, potensi rewardnya semakin tinggi. Dan semakin rendah resiko, potensi rewardnya juga semakin rendah. Nah, jadi untuk ratingnya, mereka melakukan sistem pembagiannya seperti itu, ya. Jadi dari triple A jadi double A, kemudian jadi single A. Kemudian kalau misal turun lagi, jadi BBB. Kemudian double B, kemudian single B. Jadi seperti itu, ya. Dan kalau misalnya ada yang plus sama minus seperti ini, dia jadi sistemnya adalah yang plus lebih tinggi dari yang netral lebih tinggi dari yang minus. AA plus lebih tinggi daripada AA, kemudian AA lebih tinggi dari AA minus. Kemudian sampai menurun lagi, kalau misal kamu lihat di sini, kalau AA itu kemampuan obligornya itu dinilai sangat kuat, ya, teman. Kalau misalnya single A itu masih di kategori kuat. Nah, di sini kamu lihat kalau misalnya udah B, triple B di sini itu udah kategorinya udah memadai. Skornya udah semakin turun lagi, ya. Berarti kemampuan untuk melunasi utangnya lebih rendah lagi. Nah, kemudian di sini BB artinya kategori sedikit lemah. Kalau misalnya single B itu artinya kategorinya udah lemah. Kemudian kalau di bawah itu udah kategori rentan, ya, teman. Nih kalau bisa lihat kategori rentan dalam gagal bayar. Artinya semakin rendah ratingnya itu resikonya bakal semakin tinggi untuk bisa default, ya, teman. Tapi apakah pasti default? Jawabannya juga enggak. Dan begitu juga dengan yang simbol tinggi, apakah pasti berhasil bayar? Jawabannya juga enggak. Oke, setelah tahu ratingnya seperti ini, gimana cara ngeceknya? Kita tinggal cek, ya, teman. Di sini aku udah buka salah satu halaman bareksanya, Star Stable Income Fund. Nah, kalau misal kamu klik ke bagian portofolio investasi di sini langsung diberikan apa aja isi dari portofolio investasi. Ini sebenarnya sama aja kalau kamu cek di aplikasi HP juga sama, ya, men. Deposito PT Bank CIMB, kemudian obligasi Merdeka Copper Gold, obligasi Sinarmas Multiarta. Nah, caranya adalah simple, kamu tinggal search ini di Google, ya, men. Nih, aku udah coba search ini di Google. Kemudian di sini aku juga tambahin keyword Pevindo. Nah, kalau misalnya aku buka di sini PT Merdeka Copper Gold di halaman Pevindonya. Nah, di sini kamu bisa lihat ratingnya, ya, men. Bahkan udah diberikan rating di sini. Kamu tinggal lihat ke bagian kiri di sini, ratingnya adalah A. Artinya apa? Artinya kemampuan mereka untuk menyelesaikan hutangnya itu tergolong baik, ya, men. Ini kamu bisa lihat skornya ada sekitar sini. Dan kalau misalnya kita cek beberapa obligasi korporat yang biasanya Sukor Investable Fund, itu juga kebanyakan isinya kalau nggak salah AA sama single A, ya, men. Tapi kalau nggak salah ada yang BBB juga, aku agak lupa. Tapi intinya begitulah cara untuk melakukan pengecekan, ya, men, untuk kita bisa menilai obligasi korporasi. Nah, kalau misal kamu pengen ngecek berapa yieldnya, kamu juga bisa langsung ketikin nama obligasi di Google, kemudian kamu tinggal buka ke halaman KSEI-nya, ya, men. Di sini kamu bisa lihat detail lebih lanjut mengenai obligasi tersebut. Ini kamu bisa lihat interest rate-nya, kalau yang Merdeka Copper Gold obligasi ini di angka sekitar 9,8%, yield per tahunnya segitu, ya, men. Nah, jadi gitu ya cara untuk mempelajari obligasi korporasi. Nah, di sini juga ada plus data. Ini aku juga ngelihat data ini adalah tingkat gagal bayar tahunan, ya, men, dari tahun 2007 sampai 2021. Ini kamu bisa lihat tingkat gagal bayar instrumen surat utang itu angkanya di sekitar segini, ya. Dan ini udah average secara keseluruhan, dan ini sumbernya adalah basis data dari Pevindo yang tadi, ya, men. Pevindo adalah pemeringkat efek Indonesia yang websitenya tadi aku buka di sini, ya, men. Ini kamu bisa lihat tingkat gagal bayarnya itu rata-rata nggak terlalu tinggi sih, ya, men. Ada yang paling tinggi itu sekitar 1%-an, itu pun di tahun awal-awal 2010, 2011, 2012. Tapi belakangan ini bahkan tingkat gagal bayarnya di bawah 1%, yang artinya tingkat keberhasilannya itu 99% sekian, ya, men. Ini istilahnya kayak
TKB aja kalau misalnya kamu investasi di P2P lending. Cuman bedanya ini adalah tingkat gagal bayar di obligasi korporat, teman-teman, instrumen surat utang. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, pastikan kamu udah ngerti dulu resikonya dan kamu udah siap menghadapi resikonya. Sehingga kamu juga tahu berapa uang yang kamu taruh, dan seperti biasa kamu lakukan diversifikasi supaya kamu nggak bisa kehilangan danamu semuanya secara langsung, ya, teman. Oke, di sini aku bakal melakukan pembelian Star Stable Income Fund. Caranya gimana? Kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Bagi teman-teman yang pengen investasi, kamu juga boleh, tapi kalau misal kamu merasa kurang yakin, ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu tunggu beberapa videoku dulu, nanti setelah beberapa saat setelah ada hasil, kalau misal kamu udah cukup yakin, baru kamu masukin uangmu. Atau kalau misalnya kamu pengen membeli reksadana yang biasa aku beli di Bibit, itu juga boleh, ya, men. Ya udah, di sini kita tinggal melakukan jumlah pembeliannya berapa. Mungkin di sini aku masukin, kita beli 1 juta aja, ya, men. Kemudian aku tinggal pencet saya telah membaca, kemudian lihat promo yang tersedia kalau misalnya masih ada promo. Nah, ini kayaknya bakal dapat 50.000 bonus, ya, teman. Ya udah, aku tinggal pencet order sekarang di sini. Kemudian saya mengerti aja di sini. Kemudian kita tinggal melakukan pembayaran, ya, teman. Biasanya aku kurang pakai Bareksa, biasanya aku lebih pakai Bibit, ya. Karena kenapa? Karena menurut aku pembayarannya jauh lebih convenient. Nih, kamu bisa lihat kalau misalnya kita menggunakan Bareksa ada biaya 3.100, 4.600. Aku kurang suka untuk melakukan pembayaran biaya admin seperti ini, ya, teman. Dan kalau misal kamu pengen yang free biaya admin, sebenarnya bisa, cuman agak ribet aja. Kamu harus melakukan bank transfer, kemudian kamu tunjukin buktinya. Ya udah, aku tinggal pencet lanjutkan pembayaran di sini. Nah, di sini udah dapat rekening tujuannya, kita tinggal melakukan pembayarannya, kan? Aku tinggal pencet salin di sini, kemudian kita transfer dari BCA. Nah, di sini aku harus add dulu karena di sini aku belum pernah melakukan transfer ke nomor rekening yang ini. Ya udah, aku add seperti biasa, ya, men. Nah, kalau misalnya udah, di sini kamu bisa lihat ya, reksadana Star Stable Income Fund. Ya udah, kita tinggal masukin jumlahnya 1 juta rupiah. Nah, di sini aku juga perlu cantumkan nomor invoice pada berita transfer kamu. Jadi nomor invoice ini kita harus pencet salin, kemudian di sini kita masukin ke beritanya, ya. Kemudian kita pencet OK di sini. Makanya cukup ribet, ya, teman. Kalau misalnya Bibit kan biasa langsung bayar, semudah kita menggunakan Cbank atau menggunakan Bank Jago, GoPay atau apapun itu, lebih banyak metode pembayarannya. Ya udah, aku tinggal pencet send di sini, pastikan semua benar dulu, kemudian kamu pencet OK, masukkan password seperti biasa. Nah, pembayaran berhasil. Kemudian kalau misalnya udah beres, kamu jangan lupa untuk nge-screenshot tampilan ini, karena di sini kamu harus kumpulin lagi, baru mereka bisa verifikasi. Nah, di sini aku udah berhasil screenshot, kemudian aku scroll ke bawah, aku tinggal upload bukti pembayaran. Nah, upload bukti berhasil, kemudian aku tinggal pencet konfirmasi pembayaran. Nah, bukti pembayaran diterima, kalau misalnya kita lihat detail transaksi, udah beres, ya, teman. Nah, jadi kita tinggal menunggu beberapa hari sampai nanti verifikasinya beres. Jadi seperti itu, ya, teman, cara untuk melakukan pembelian Star Stable Income Fund. Sedikit lebih ribet dari Bibit, ya, teman, tapi kalau misalnya kamu udah cocok menggunakan Bareksa, itu juga nggak apa-apa. Karena setahu aku Bareksa bahkan emang pilihan reksadananya lebih lengkap, ya, teman, dibanding dengan platform-platform lainnya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.